Hari ini mari kita bahas sebuah kenyataan pahit. Mengapa kita belajar keras lebih dari 10 tahun, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk pendidikan, tetapi sekolah tidak pernah mengajarkan cara menghasilkan uang. Ada yang bilang, mencari uang terlalu rumit untuk dijadikan kurikulum standar. Namun kenyataannya lebih menyakitkan. Bukan semua sekolah tidak mengajarkannya, tetapi sekolah yang kita tempuh memang tidak mengajarkan. Anak-anak dari kalangan elit sudah belajar hal itu sejak kecil. Ingat masa sekolah kita, bangun jam 6 pagi, belajar sampai tengah malam, bahkan ke toilet pun harus dihitung menitnya. Sementara itu, anak-anak keluarga kaya belajar saham, mempelajari pasar, melatih kemampuan berbicara di depan umum, dan membangun jaringan. Ketika kita baru membaca Wealth of Nations atau teori moneter di bangku kuliah, mereka sudah terbiasa dengan investasi, manajemen bisnis, dan pengelolaan keuangan. Jadi, ketika kita pusing mencari pekerjaan, mereka sudah memikirkan cara menciptakan lapangan kerja. Coba renungkan sebentar, setelah lulus kuliah, apa pilihan utamamu? Hampir semua orang menjawab, cari pekerjaan. Tujuannya apa? Supaya bisa dapat uang. Setelah dapat uang, lalu apa? Konsumsi, belanja barang bagus. Tapi ketika uang habis, kembali bekerja. Inilah lingkaran setan kebanyakan orang, bekerja menghasilkan uang, membelanjakan, bekerja lagi. Siklus ini membuat orang tidak berani pensiun, tidak berani berhenti, karena sekali penghasilan terputus, kualitas hidup langsung jatuh. Kenapa bisa begitu? Karena logika menghasilkan uang hanya diajarkan pada anak-anak kalangan atas. Dari SD hingga universitas, tidak ada kurikulum yang benar-benar mengajarkan cara menghasilkan uang. Sistem pendidikan sejak awal bukan untuk mencetak pencipta kekayaan, melainkan mencetak pekerja. Sistem ini berawal dari Prusia abad ke-18. Jadwal ketat, guru sebagai pusat, ilmu dibagi jadi mata pelajaran terpisah, sangat cocok untuk mendidik pekerja industri, tapi tidak mengajarkan kemampuan finansial. Guru pun lahir dari sistem ini, sehingga yang mereka kuasai hanya isi buku pelajaran, dan buku itu memang tidak mengajarkan cara menghasilkan uang. Inilah sebabnya 99% lulusan bingung soal uang, sedangkan 1% anak kalangan elit sudah paham aturan main. Di dunia ini ada 3 jenis orang, mereka yang membuat aturan, mereka yang menghasilkan uang dari waktu orang lain, mereka yang menukar waktunya sendiri dengan uang. Sayangnya, 99% dari kita termasuk kelompok ketiga. Baik pekerja bergaji 5 juta maupun manajer bergaji 50 juta, kalau masih menukar waktu dengan uang, tetap saja sama. Sedangkan 2 kelompok lainnya bisa tidur nyenyak, jalan-jalan keliling dunia, dan tetap punya penghasilan. Kebanyakan dari kita menghabiskan setengah hidup pertama dengan ujian ulangan mingguan, ujian nasional, ujian masuk universitas, selalu setengah hidup kedua dengan lembur dan rutinitas kerja. Gaya hidup ini punya 3 kelemahan besar. Waktu habis sehingga tak ada energi untuk berpikir mendalam atau mengembangkan diri. Biaya kesalahan sangat tinggi, karena kita mempertaruhkan belasan tahun pendidikan hanya pada 1-2 ujian penting, berbeda dengan orang kaya yang membagi investasi ke saham, properti, bisnis, dan belajar dari kegagalan kecil. Siklus umpan balik terlalu lama, sekali gagal ujian bisa menghancurkan kepercayaan diri. Sedangkan investasi orang elit memberi umpan balik cepat sehingga kegagalan jadi bagian dari proses belajar. Untuk keluar dari perangkap ini, kita harus mengubah pola. Segera kumpulkan modal pertama, bebaskan diri dari perangkap menukar waktu dengan uang. Sekaligus tingkatkan literasi finansial dan pola pikir. Hanya dengan cara itu, hidup akan punya kemungkinan baru. Sampai di sini dulu untuk hari ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.